Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Cek Hati Lo. Film yang dirilis pada tahun 2026 ini mengisahkan tentang seorang wanita yang tak lelah menyelidiki kasus pembunuhan dan pemerkosaan berantai. Namun dia syok karena pelakunya selama ini orang yang sangat dia kenal. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali pada tahun 1999, di mana dua orang penari bernama Laci dan Rani diantar pulang oleh pejabat pemerintah. Namun hanya Laci saja yang diturunkan, sedangkan Rani dibawa untuk memuaskan hasratnya. Laci tiba di kediamannya dan hendak berganti baju. Namun seseorang datang dan langsung memperkawasnya. Di pagi hari, Rani pun pulang. Dia mendapati Laci terbaring di tempat tidur dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Laci tak bergerak sedikit pun, sepertinya dia sudah meninggal. Si pelaku meninggalkan sebuah bunga melati yang diikatkan di rambut Laci. Rani pun segera melapor polisi, namun sayang laporannya tidak ditanggapi oleh inspektur di sana. Cerita pun beralih ke masa kini, di mana seorang wanita merasa ketakutan saat berada di sebuah bioskop, yang ternyata itu hanyalah mimpinya saja. Wanita itu bernama Sandia. Dia tinggal bersama nenek, ayah, dan ibunya yang selalu menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Sandia sudah 4 tahun bekerja di stasiun televisi yang khusus membawakan berita kriminal. Namun saat itu, dia merasa naskah yang dia bawakan sedikit melenceng dari kenyataan, yang membuat dia tak mau melanjutkan beritanya dan komplain kepada atasannya. Namun Sandia dan atasannya sedikit berdebat dan itu disaksikan oleh Bobby. Bobby adalah anak magang di perusahaan TV tersebut dan dia sangat dekat dengan Sandia. Bisa dibilang Bobby sudah Sandia anggap sebagai adiknya sendiri. Untuk menghilangkan kekesalannya, mereka pun minum kopi di sebuah kafe ditemani kekasih Sandia yang bernama Amar. Mereka membicarakan rencana Sandia yang sudah lama ingin membuat siaran udara sendiri dan Bobby menawarkan diri untuk membantu Sandia. Begitupun dengan Amar yang mendukung Sandia dengan penuh keyakinan. Bobby pun pamit pergi dan Sandia mengingatkannya untuk mengembalikan antingnya yang Bobby pinjam minggu lalu. Keesokan harinya, Sandia dan keluarganya bersiap mengunjungi keluarga Amar untuk menentukan hari pernikahan mereka. Di perjalanan, Sandia mencoba menghubungi Bobby, namun tak ada jawaban. Neneknya menyarankan agar Sandia menjemput Bobby karena kebetulan rumahnya dekat dengan Amar. Namun Sandia enggan karena mungkin Bobby belum bangun. Akhirnya mereka disambut keluarga Amar. Pertemuan itu menjadikan mereka lebih dekat satu sama lain. Ibu Amar sangat senang karena sebentar lagi dia akan memiliki menantu. Dan tanpa ragu dia memperlihatkan perhiasan turun-temurunnya yang akan diberikan kepada menantunya kelak. Sandia juga melihat-lihat foto jadul keluarga Amar. Akhirnya pertemuan itu pun selesai dan Sandia beserta keluarganya pamit pulang. Namun belum saja jauh, seorang wanita menghentikan mobilnya. Dia adalah pembantu di rumah Bobby yang meminta pertolongan yang katanya Bobby bersimbah darah. Sandia langsung menuju ke sana. Dia syok ketika melihat Bobby sudah tewas mengenaskan yang sepertinya terlebih dahulu diperkaos. Terlihat juga di sampingnya ada pacar Bobby yang juga telah tewas dengan kerincing di lehernya dan juga ditemukan bunga melati di rambut Bobby. Hal ini mengingatkan Mimin kepada kasus Laci yang terjadi 26 tahun yang lalu. Kasus ini ditangani oleh Inspektur Rajib dan langsung disebarluaskan oleh media yang mengklaim bahwa kematian Bobby dan pacarnya akibat pemerkosaan. Karena Sandia terus berada di TKP, Rajib menanyakan hubungannya dengan Bobby. Sandia menyatakan bahwa dia adalah rekannya. Sandia sangat terpukul dengan kematian Bobby. Dia terus mengingat kenangannya bersama Bobby. Sementara itu, media terus menayangkan berita kematian Bobby, yang menurut mereka, kepolisian lalai menangani kasus ini karena sudah beberapa hari belum ada titik terang. Komisaris yang bernama Rajamani menekan Rajib untuk segera menyelesaikan kasus ini. Rajib pun mendatangi stasiun televisi tempat Bobby bekerja. Dia menginterogasi beberapa orang di sana, namun belum menemukan petunjuk. Tak sampai di situ, Rajib dan anggotanya pun menemui ibu Bobby, tetangganya, dan juga memeriksa CCTV sekitar rumah Bobby. Dan lagi-lagi mereka belum menemukan titik terang. Sementara Sandia juga terus-terusan mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus ini. Dan hal itu membuat Rajib kesal karena dia pun tidak diam.
Dia menyangka kalau Sandia hanya ingin mencari bahan untuk berita yang akan dia tayangkan. Dia pun memikirkan perkataan Bobby yang terus mendesaknya untuk segera membuat siaran udara pribadinya. Sandia pun menemui atasannya untuk mengundurkan diri. Namun atasannya melarang karena Sandia sudah melekat dengan berita kriminal yang ada di salah satu acaranya. Jika berita itu digantikan orang lain, maka penonton akan kecewa. Namun Sandia tetap teguh dengan pendiriannya. Sandia memperlihatkan alasannya dengan menyetel berita yang stasiun televisinya tayangkan, bahwa Bobby dan pacarnya melakukan adu gabrut dengan fantasi yang membuat nyawa mereka melayang. Dia menyatakan kepada atasannya kalau dia tak suka dengan berita yang mereka buat, karena kenyataannya kasus Bobby tidak seperti itu. Atasannya menjawab jika mereka butuh rating, baginya rating adalah uang lebih dan stasiun televisinya akan menjadi populer. Sandia tak mau banyak kata, dia tetap ingin mengundurkan diri. Akhirnya dia menyulap gudang di rumahnya menjadi studionya untuk melakukan siaran udara. Dia mengawali saluran udaranya dengan kasus Bobby yang dinamai Cekatilo. Dia pun membahas kasus Bobby. Dia menyatakan bahwa Bobby bukan sekedar rekannya, melainkan sudah dia anggap adiknya sendiri. Dia membuat siaran ini atas permintaan Bobby sebelum meninggal. Dia menceritakan bahwa sebelumnya diam-diam dia masuk ke TKP untuk mencari petunjuk. Melihat keadaan TKP, dia membayangkan jika kemungkinan Bobby sedang bersama pacarnya dan sepertinya ada penyusup yang masuk. Dan dia yakin terlebih dahulu pacar Bobby dilenyapkan, kemudian pelaku menyerang Bobby dan memperkaosnya, lalu setelah itu membunuhnya. Dia juga mencari tahu pada polisi tentang anting dan juga kalung yang Bobby pakai, karena saat pertama kali dia melihat tubuh Bobby, dia tak melihat kalung dan antingnya. Dia mencarinya di sekitaran TKP dan laci-laci kamarnya, namun tak ditemukan, dan kepolisian pun tidak menyadari hal itu. Sandia pun menanyakan kepada polisi apakah ada petunjuk yang lain. Rajib memperlihatkan jejak sepatu yang ditemukan di dinding benteng. Seketika Sandia ingat jika saat itu dia melihat satpam komplek membasuh sepatunya yang dipenuhi lumpur. Atas kecurigaan Sandia, kepolisian pun menginterogasi istri penjaga komplek. Di mana dari keterangannya, semenjak kematian Bobby, suaminya tidak pulang ke rumah selama beberapa hari ini. Kini penjaga komplek menjadi tersangka utama. Sandia menyimpulkan jika sejak lama penjaga itu sudah mengincar Bobby dan merencanakannya dengan matang. Akhirnya setelah melakukan pengintaian, si penjaga ditemukan dan dimasukkan ke dalam penjara. Si penjaga terus mengelak bahwa dia tidak melakukan pembunuhan terhadap Bobby. Namun kepolisian tidak menggubrisnya. Akhirnya kasus Bobby terpecahkan. Semua elemen masyarakat memuji Sandia yang membantu kepolisian menemukan pelakunya. Namun istri penjaga komplek menyatakan kekecewaannya karena Sandia membuat suaminya dipenjara atas perbuatan yang tidak dia lakukan, yang membuat anak-anaknya menjadi korban bulian yang dikatai anak pemerkaos. Dia akui suaminya mencuri kalung itu untuk kebutuhan mereka. Namun dia yakinkan kalau suaminya tidak sampai melakukan hal keji seperti yang dituduhkan Sandia. Di malam hari saat Sandia makan malam, seseorang meneleponnya. Si penelepon memuji Sandia yang menceritakan adegan pembunuhan Bobby dengan sangat rinci dan banyak benarnya. Dan diketahui si penelepon itu adalah pelaku sebenarnya. Dia menantang Sandia untuk mengungkapkan identitasnya. Sandia pun melaporkannya kepada Rajib dan memperdengarkan rekaman percakapannya. Rajib pun mencari titik lokasi si penelepon dan mereka pun menemukannya. Tak membuang-buang waktu, mereka pun langsung pergi ke sana. Namun saat nomor itu dihubungi, seorang nenek tua yang menjawabnya. Ternyata si pelaku meminjam ponsel nenek itu untuk menghubungi Sandia. Rajib memberitahu Sandia dan menyimpulkan jika si pelaku bukan sembarang pelaku, melainkan sudah profesional. Lagi-lagi Sandia bermimpi tentang masa lalunya yang menurutnya sangat menakutkan. Di pagi hari, Sandia mendapatkan telepon dari seorang wanita bernama Fanny yang berasal dari luar kota yaitu Godavari. Fanny mengatakan kalau dia sudah mendengar saluran Sandia dan dia pun bernasib sama dengan Bobby. Namun beruntungnya dia masih hidup. Tak menunggu lama, Sandia pun akan pergi ke Godavari untuk menemui Fanny. Keluarganya melarang, namun Sandia tak menghiraukannya, sehingga ibunya menyatakan kalau Sandia anak yang keras kepala. Sebagai kekasih, Amar menjadi penengah.
Dia menenangkan keluarga Sandia untuk tidak khawatir karena dia akan menemani Sandia dan selalu berkabar kepada mereka. Singkat cerita, mereka pun melakukan perjalanan yang sangat jauh. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan dan menanyakan keberadaan Fanny. Anaknya pun memanggil Fanny. Sandia. Fanny bercerita, puluhan tahun yang lalu, saat anaknya berusia 1 tahunan, dia habis pulang dari kuil untuk mendoakan suaminya agar panjang umur. Saat pulang, anaknya menangis dan dia membunyikan kerincing mainannya. Namun tak lama kemudian, seseorang datang dan langsung memperkawasnya. Setelah melakukannya, si pelaku memakaikan bunga melati di rambutnya. Beruntung, dia tak dibunuh karena mendengar suara tangisan anaknya. Amar bertanya mengapa Fanny tidak melapor polisi. Fanny pun menjawab bagaimana dia melapor jika tak ada dukungan dari suaminya. Karena saat dia menceritakan kejadian itu, suaminya malah mengusirnya. Dan mulai saat itu, dia menyambung hidup dengan berjualan untuk menghidupi anaknya. Fanny juga memberitahu kalau bukan dia saja yang mengalami kejadian ini, ada beberapa orang yang juga mengalaminya. Tak terasa malam pun tiba. Sandia dan Amar menyewa penginapan di sekitaran sana. Sandia menghubungi Rajib untuk meminta bantuannya agar mengumpulkan semua kasus pemerkosaan di distrik Godavari sekitar 20 tahunan yang lalu. Rajib pun bersedia menghubungkan Sandia dengan rekan kepolisiannya yang ada di Godavari. Keesokan harinya, Sandia dan Amar menuju ke kantor polisi untuk mencari berkas kasus pemerkosaan. Dan singkat cerita, mereka mendapatkannya. Mereka pun membawanya ke penginapan untuk mencatat nama korban dan alamatnya. Dan akhirnya mereka tiba di kediaman Laci dan Rani, korban pertama yang mengajukan kasus 26 tahun yang lalu. Namun sayangnya mereka sudah pindah. Tak pantang menyerah, Sandia pun mendatangi beberapa korban lainnya. Namun mereka enggan menceritakannya, yang membuat Sandia tidak mendapatkan keterangan apapun. Saat itu Amar dihubungi ibunya. Setelah teleponan, Amar mengajak Sandia pulang karena ayahnya jatuh sakit dan dokter harus segera melakukan pemeriksaan. Namun Sandia mempersilahkan agar Amar pulang duluan dan dia akan menyusulnya besok karena dia ingin mendatangi satu korban lagi, berharap dia mendapatkan keterangan. Dengan berat hati, Amar pun meninggalkan Sandia. Keesokan harinya, Sandia mendatangi korban bernama Lalita, namun lagi-lagi Lalita menolak dimintai keterangan. Sandia pun merenung dan memutuskan untuk pulang. Namun saat itu, paman Lalita yang bernama Cakravarti menemui Sandia. Dia meminta Sandia memaklumi keponakannya karena dia sangat trauma dengan kejadian itu. Yang akhirnya Cakravarti menceritakan semua kejadian yang dialami Lalita. Setelah itu, Sandia pulang ke penginapan. Dia mendapatkan telepon dari Amar yang terlihat kesal karena Sandia tidak bisa dihubungi. Sandia menjelaskan jika di sana tidak ada sinyal dan dia baru mendapatkan sinyal di penginapan ini. Amar pun terus memaksanya pulang, yang kemudian Sandia memutuskan panggilannya. Sandia pun tertidur dan kembali bermimpi buruk tentang masa lalunya, di mana dulu saat di bioskop, dia mendapati beberapa pengunjung menyentuh bagian tubuhnya. Dia pun merasa ketakutan dan meminta ayahnya untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Namun ibunya yang menjunjung tinggi kehormatan melarangnya karena itu akan sia-sia dan mereka takkan tahu siapa saja yang menyentuh Sandia pada saat di bioskop. Ibunya mengatakan bahwa itu hal lumrah yang akan dialami perempuan. Mulai saat itu, Sandia pun menjadi trauma dan enggan untuk pergi ke bioskop ataupun ke tempat-tempat keramaian. Sandia terbangun oleh lemparan batu yang mengenai kaca penginapannya. Dan terlihat sosok pria sedang mengintai Sandia. Singkat cerita, Sandia pulang dan kembali melakukan siaran. Dia menceritakan pencariannya ke Godavari karena ada salah satu pendengar yang mengakui telah mengalami pemerkosaan yang sama yang dialami oleh Bobby. Yang ternyata di sana pun banyak korban yang mengalami hal yang sama. Namun mereka tak mau bercerita karena mereka sangat trauma. Di saat dia putus asa dan yakin tidak akan bisa memecahkan kasus, seseorang bernama Cakravarti menemuinya dan menceritakan kejadian yang dialami oleh keponakannya. Malam itu pas di hari Diwali, Lalita sangat bahagia karena tak lama lagi akan menikah dengan kekasihnya. Suara gemerincing gelang kakinya melengkapi kebahagiaan Lalita, namun tiba-tiba sosok misterius muncul. Saat itu kekasihnya datang. Dia diserang hingga tak berdaya, dan sosok itu mengalungkan kericing sapi kemudian membunuhnya. Lalu sosok itu memperkaos Lalita di depan mayat kekasihnya.
Setelah melakukannya, dia mengikatkan bunga melati di rambut Lalita. Sandhya menyimpulkan kalau apa yang dialami Bobby saat ini berhubungan dengan kasus-kasus di Godavari puluhan tahun yang lalu dan kini terjadi kembali. Si pelaku sepertinya sudah banyak melakukan pengintaian dan melakukan aksinya di kegelapan, sehingga aksinya tak pernah ketahuan. Dia mengajak semua masyarakat untuk tidak merahasiakan tindakan seperti ini agar pelaku cepat terungkap. Dan dia mengajak para pendengar untuk menandai hashtag Cekatilo. Akhirnya penjaga komplek dibebaskan, namun anak-anaknya merasa canggung karena ayahnya sudah dicap sebagai pembunuh dan pemerkaos. Setelah banyak korban yang terungkap oleh Sandhya, Komisaris Rajamani dicecar berbagai pertanyaan oleh media. Namun Rajamani mengatakan jika di zaman sekarang ini, siapa saja pasti ingin tenar, termasuk Sandhya. Dia menegaskan kalau ini adalah tugas polisi, karena sebuah kesalahan jika percaya kepada Sandhya. Contohnya saja kemarin mereka salah tangkap oleh ulah Sandhya yang mencurigai penjaga komplek. Rajamani pun menantang Sandhya untuk mencari bukti konkret jika masih kekeh melakukan pencariannya dengan catatan tidak menyesatkan kepolisian. Dia pun meragukan jika para korban yang diceritakan Sandhya adalah fiktif. Rajib menemui Sandhya. Dia terlihat kesal karena Sandhya menceritakan para korban di salurannya tanpa berunding dengannya. Sehingga kini kepolisian kewalahan menjawab pertanyaan para netizen. Dia menyarankan agar Sandhya mengumpulkan para korban untuk dilakukan jumpa pers. Dengan begitu, dia akan ada alasan untuk menindaklanjuti kasus ini. Sandhya pun menghubungi Fanny lewat anaknya dan Lalita lewat Cakravarti, berharap mereka mau speak up di hadapan publik. Mereka pun sepakat, dan setelah itu dia meminta bantuan mantan atasannya untuk mengumpulkan para wartawan. Jumpa pers pun digelar. Namun sudah menunggu lama, Fanny dan Lalita tak ada datang. Sandhya menghubungi mereka, yang saat itu Cakravarti mengatakan bahwa Lalita menolak hadir. Begitupun dengan Fanny, di mana anaknya tidak memberitahu ibunya tentang permintaan Sandhya. Sandhya pun mengatakan di hadapan wartawan jika jumpa persnya dibatalkan. Semua wartawan pergi dengan kemarahan dan menganggap Sandhya telah berbohong. Sandhya, madam? Namun tiba-tiba dua orang wanita datang. Mereka adalah Laci dan Rani yang ternyata Laci masih hidup. Laci pun menceritakan kejadian 26 tahun yang lalu di mana profesi mereka adalah penari yang saat itu diundang mengisi acara pemilu yang diadakan oleh calon anggota dewan bernama Cina Babu. Merasa berkuasa, Cina Babu memaksa Laci untuk memuaskan nafsunya. Namun seorang pejabat pemerintah datang menolong mereka. Mereka pun ikut dengannya karena mengira dia orang baik. Namun sama saja, dia menurunkannya untuk pulang dan membawa Rani untuk memuaskan nafsunya. Saat Laci pulang ke rumah, seseorang mendatanginya dan langsung menyerangnya, kemudian melakukan tindakan bejatnya. Si pelaku mengira dia sudah mati dan mengikatkan melati di rambutnya. Beruntung saat itu dia hanya pingsan dan kembali sadar. Wartawan menanyakan mengapa mereka tidak melapor ke polisi. Rani menjelaskan bahwa dia sempat melapor polisi, namun polisi tidak menanggapinya karena mereka mengalami kejadian ini setelah diundang oleh Cina Babu dan laporan itu akan melibatkan Cina Babu. Polisi pun malah menyuruh mereka untuk meninggalkan desa dan akan mengurus biayanya. Oleh karena itu, Laci dan Rani memutuskan untuk pergi karena jika kekeh ada di sana mereka takut diintimidasi. Wartawan bertanya lagi, siapakah polisi yang dulu tidak menanggapi laporannya? Mereka pun menyatakan bahwa saat itu Rajamani lah yang bertugas di kantor polisi tersebut. Tak lama, Sandhya mendapatkan pesan dari Rajib untuk segera datang ke lokasi yang dia kirimkan. Singkat cerita, Sandhya tiba di sana yang ternyata sudah terjadi pembunuhan yang melibatkan sepasang kekasih dengan pola yang sama yang dialami oleh Bobby. Diketahui korban wanitanya bernama Asmi. Karena Rajib belum bisa menghandle kasus ini, seorang polisi dari cabang kejahatan diturunkan. Dia bernama Nandita. Nandita pun sebenarnya sudah mengikuti kasus ini yang tersebar di media. Dan dia menugaskan Rajib untuk mengambil semua temuan berkas kasus yang dikumpulkan oleh Sandhya. Rajib tercengang ketika melihat studio Sandhya yang dirancang seperti detektif. Mengetahui studionya diacak-acak, Sandhya menemui Rajib dan meluapkan kekesalannya. Namun Rajib menjelaskan jika itu perintah Nandita. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Sandhya pun meminta Nandita untuk memperbolehkannya menjadi tim mereka.
Nandita menyetujuinya dengan catatan Sandia bekerja di bawah kendali Rajib. Dan mau tidak mau Sandia pun bersedia. Sementara itu, Cinababu menghubungi Raja Mani. Dia menanyakan mengapa namanya disebut-sebut dalam jumpa pers yang Sandia lakukan. Raja Mani pun bingung, dan saat itu dia diminta untuk menemui Nandita. Nandita pun to the point. Dia menanyakan alasan Raja Mani menolak laporan Rani saat menjabat Kapolsek di Godavari. Raja Mani memberikan alasan kalau dulu dia tak bisa berbuat apa-apa karena walaupun ingin menegakkan keadilan, perintah atasanlah keputusan finalnya. Saat itu ada tekanan dari Cinababu dan juga anggota DPRD lainnya untuk tidak menanggapi laporan tersebut karena sedang maraknya kampanye pemilu. Dan jika kasus Lacit terkuak ke publik, maka akan dimanfaatkan partai oposisi yang akan menjatuhkan mereka. Secara Lacit mengalami hal itu setelah pulang dari acara Cinababu. Raja Mani menyesali perbuatannya yang mengabaikan Lacit dan Rani, namun saat itu dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah interogasi, Raja Mani berpapasan dengan Sandia. Dia berkata, వీటన్నిటికి కారణం నువ్వేగా. kemudian dia menambahkan kalau ayah Amar yaitu Rau adalah sahabatnya dari sejak muda. Kepolisian tak habis pikir mengapa kasus ini sulit dipecahkan karena tak ada petunjuk yang mengarah kepada pelaku. Mereka yakin jika pelaku seorang profesional yang tidak meninggalkan sidik jari, bahkan pemerkosaaannya pun menggunakan pengaman, sehingga tak ditemukan cairan cinta di itunya para korban. Sandia menyimpulkan jika mungkin pelaku orang yang berpendidikan, bisa saja dokter, pegawai pemerintah, bahkan yang lainnya. Dia menyarankan membuat daftar untuk mencocokkan namanya dengan pemindah tugasan ke beberapa TKP yang telah terjadi. Nandita merasa ini membuang-buang waktu karena akan ada ratusan nama yang akan mereka sortir, itu pun jika keyakinan Sandia benar. Jika tidak, maka ini akan sia-sia. Tak lama kepolisian mendapatkan kabar dari dokter kalau hasil autopsi Asmi telah keluar. Dokter menemukan sehelai rambut di tenggorokan Asmi dan itu bukan milik Asmi ataupun kekasihnya, mungkin saja itu milik pelaku. Mengetahui itu, Sandia menyarankan agar mereka mencocokkannya dengan Cinababu. Rajib terkejut karena Cinababu adalah pejabat yang paling dihormati. Namun Sandia memaksa dan akhirnya Rajib pun setuju. Mereka pun berhasil menemui Cinababu. Cinababu merasa terhina karena dia dituduh sebagai pelaku. Namun kecurigaan itu bukan tanpa sebab karena dulu Cinababu pernah ditahan atas kasus pelecehan. Cinababu pun memanggil wanita yang dulu melaporkannya. Dia mengatakan bahwa wanita itu adalah adik iparnya. Dulu dia menggodanya dan si ipar tak terima kemudian melaporkannya ke polisi. Oleh karena itu, dia menikahi iparnya tersebut dan laporannya pun dicabut. Dan sampai sekarang dia masih menjadi istrinya. Sebagai anggota dewan, dia tak memiliki kekurangan, bahkan banyak wanita yang senang hati bercinta dengannya. Lalu mengapa dia harus melakukan kejahatan? Rajib dan Sandia pun pamit pergi. Yang kemudian Cinababu menghubungi seorang reporter untuk meliput beritanya. Terlihat, Sandia memberikan sesuatu untuk dites DNA. Rajib bertanya bagaimana Sandia mendapatkannya. Sandia berkata bahwa tadi dia meminta izin untuk ke toilet dan mengambil sikat gigi milik Cinababu. Kebersamaan Rajib dan Sandia membuat Amar cemburu. Amar terus membahas kecemburuannya yang membuat Sandia kesal karena kebersamaannya hanya sebatas kerja. Amar tak mau kalah, dia ingin Sandia menurut. Namun Sandia yang tak merasa bersalah mengabaikannya dan pulang naik bajai. Keesokan harinya, wartawan memenuhi kantor polisi. Nandita menerima mereka untuk sekalian jumpa pers terkait kasus yang sedang mereka tangani. Namun salah satu wartawan menanyakan apakah Cinababu akan menjadi target salah tangkap mereka selanjutnya sehingga dilakukan interogasi. Nandita terkejut, dia tak menyangka Rajib melakukan itu di luar perintahnya. Wartawan memojokkan kepolisian jika interogasi Cinababu hanya untuk pengalihan saja. Nandita yang naik pitam pun mengatakan bahwa ini bukan pengalihan isu. Dia akan terus mencari kepada siapa saja agar pelaku keluar dari sarangnya karena dia tahu pelaku adalah seorang pengecut. Dia pun menyudahi wawancara tersebut. Dia menegaskan jika Rajib dan Sandia melakukan lagi hal di luar persetujuannya, maka pekerjaan Rajib yang akan menjadi taruhannya. Dia semakin terkejut ketika tahu mereka sampai melakukan tes DNA Cinababu. Dan terlihat laporan Cinababu tidak cocok dengan rambut yang ditemukan di mayat Asmi. Sementara itu, Sandia dan Amar masih dengan egonya masing-masing. Tak lama, keluarga Amar datang mengunjungi rumah Sandia. Mereka meminta maaf atas sikap Amar yang berlebihan.
Dan besok mereka mengajak Sandia ke mall untuk berbelanja sari sekalian persiapan pernikahan mereka. వస్తామండి. Keesokan harinya, Rajib memberitahu Nandita kalau pelaku menelepon dan ingin berbicara dengannya. Si pelaku mengatakan kalau dia sudah menyimpan hadiah di luar kantor polisinya. Mereka pun berhasil menemukannya, dan saat dibuka, kotak hadiah itu berisi kerincingan. Si pelaku mengakui semua perbuatannya dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang ini, dan dia bukan pengecut yang seperti Nandita katakan. Dia membunuh Asmi hanya karena Asmi mengatakan sesuatu yang tidak dia sukai, dan jangan sampai dia melakukan ini kepada Nandita. Dia menantang Nandita segera menangkapnya, jika tidak, dia akan melakukan banyak pembunuhan di dalam kegelapan. Sementara itu, Sandia dan keluarganya sudah berada di mall untuk memilih-milih kain sari. Saat itu, Amar mengirim pesan permintaan maaf. Sandia pun menemuinya, dan mereka pun baikan. Di sisi lain, kepolisian berhasil menemukan titik si penelepon yang berada di sekitaran Mall Icon. Dan nomor yang digunakan adalah nomor Asmi. Mereka juga mendapatkan alasan mengapa Asmi diincar. Karena Asmi mengatakan di sosial medianya bahwa seorang pemerkaos selalu merasa jagoan dan kebuktiannya mereka adalah pecundang. Oleh karena itu, tandai Cekatilo untuk mengungkap orang yang bersembunyi di kegelapan. Nandita menyadari Asmi diincar hanya karena menandai Cekatilo, sedangkan penciptanya adalah Sandia. Nandita menanyakan keberadaan Sandia karena dia khawatir terjadi apa-apa kepadanya. Saat dihubungi, Sandia mengatakan kalau dia berada di Mall Icon. Mereka mencurigai kalau pelaku sedang mengikuti Sandia karena berada di mall yang sama. Sandia pun disarankan untuk secepatnya meninggalkan mall itu. Sandia mengajak keluarganya pulang. Namun mereka berpapasan dengan Raja Mani yang menyapa Tuan Rao. Mereka pun mengobrol. Dia mengatakan kalau sedang membeli sesuatu untuk cucunya. Hal itu membuat Sandia berpikir kalau pelakunya adalah Raja Mani karena menurutnya ini bukanlah kebetulan. Sandia pun segera mengajak mereka pergi. Di malam hari, Sandia diteror. Sandia pun mengejarnya hingga sampailah mereka di bangunan kosong. Sandia pun diserang. Beruntung, Sandia berhasil melawan. Yang ternyata, itu adalah anak Fani yang bernama Bos. Rajib bertanya mengapa Bos membunuh banyak orang. Bos menjawab kalau dia tidak melakukan pembunuhan kepada siapapun. Dia meneror Sandia saat digoda Fari hanya untuk membuatnya segera pergi dari sana. Namun dia semakin kesal saat Sandia meminta ibunya untuk melakukan jumpa pers atas kasus yang dialaminya. Dan hal itu membangkitkan kesakitannya lagi yang telah bertahun-tahun melupakan apa yang dialami ibunya. Dan hal itu berdampak kepadanya yang sering disebut Maka dari itu, dia sangat marah kepada Sandia. Dia bersedia dihukum karena telah meneror Sandia. Namun dia memohon agar Sandia tidak melibatkan lagi ibunya dalam kasus yang sedang ditanganinya. Karena itu akan membuka luka lama yang sudah dia dan ibunya kubur dalam-dalam. Tanpa Bos tahu kalau ibunya sendirilah yang meminta Sandia untuk datang. Namun Sandia tidak mau banyak bicara karena takut Bos kecewa kepada ibunya. Terlihat kepolisian mengumpulkan berkas-berkas para pegawai untuk melakukan saran Sandia. Itu dikumpulkan dari tahun 90-an sampai sekarang dan dari sekitaran 50-an departemen. Mereka akan merinci dari awal kerja, mutasi, dan pensiun. Terlihat Sandia dan Amar mengunjungi kantor polisi untuk memberikan undangan karena mereka akan melangsungkan pertunangan. Seminggu kemudian Sandia dan Amar bertunangan. Sandia pun memutuskan untuk tidak lagi menangani kasus ini. Suatu malam, saat Sandia berada di bar untuk merayakan pertunangannya dengan Amar, dia dihubungi oleh Rajib yang memberitahu kalau dia sudah menyortir para pegawai pemerintah yang disyaratkan Sandia, dan dia telah mengirimkan filenya. Namun Sandia menolak untuk melanjutkan lagi kasus ini. Rajib tak memaksa, namun bila sempat Sandia boleh memeriksanya. Sementara itu, Amar dihubungi oleh ayahnya, dan dia terlihat sangat terkejut. Mereka pun pulang dan mendapati ibu Amar telah meninggal dengan keadaan bersimbah darah. Ayah Amar terlihat sangat bersedih sekali. Keesokan harinya, saat hendak dikremasi, Raja Mani datang untuk berbelasungkawa. Raja Mani mengatakan bahwa mereka tak perlu melakukan autopsi. Sandia merasa janggal. Dia menyuruh Amar untuk melakukan autopsi. Namun Amar malah membentaknya karena Sandia sangat terobsesi dengan kasus kriminal. Akhirnya jenazah ibu Amar pun dikremasi tanpa dilakukan autopsi. Beberapa hari kemudian, Sandia mengunjungi rumah Amar. Dia melihat barang milik ibu Amar.
Dia teringat jika itu barang satu-satunya yang Ibu Amar miliki dari sejak gadis. Dan jika Sandia mau, Sandia boleh memilikinya. Namun Sandia menolak, karena jika dia telah menjadi menantunya, maka benda itu akan setiap hari dia lihat di rumah mertuanya. Karena tak ada pemiliknya, dia pun membawanya pulang sebagai kenang-kenangan. Di sisi lain, Nandita terus menyortir data orang-orang yang telah dikumpulkan dengan cara mencocokkan waktu para korban mengalami pemerkosaan dengan data pemindah tugasan orang-orang tersebut. Sementara Sandia yang penasaran membuka benda milik Ibu Amar. Benda itu berlapis-lapis dan di dalamnya terdapat sebuah gelang dan yang mengejutkan ada anting miliknya yang dipinjam oleh Bobby. Di sana dia menyadari bahwa pelaku dikenal oleh Ibu Amar. Di sisi lain, Nandita yang sibuk menyortir data-data menumpahkan kopi yang mengenai surat undangan pertunangan Amar. Dia pun membersihkannya dan menyadari satu nama yang termasuk dalam sortiran datanya. Terlihat Sandia pun memeriksa data yang dikirimkan Rajib tempo lalu. Dan dia menemukan nama calon mertuanya yaitu Tuan Rao. Begitu juga dengan kepolisian yang juga sama tertuju pada Rao. Dan ternyata selama ini pelakunya adalah Tuan Rao yang merupakan ayah Amar. Nandita meminta Rajib untuk mencari keberadaan Sandia dan Sandia sedang menuju ke rumah Rao. Sandia berpura-pura mengirimkan makanan tanpa dicurigai oleh Rao. Sandia pun pergi ke toilet sebentar dan saat itu Rajib menghubunginya. Setelah keluar dari toilet, wajah Rao menjadi berbeda. Rao meminta Sandia membuatkan kopi dan Sandia pun ke dapur. Saat itu Rao mendekatinya dengan mengatakan bahwa Ibu Amar sengaja dia dorong dari lantai atas dan meninggal seketika. Karena istrinya mengetahui kejahatannya dan siapapun yang mengetahuinya harus mati. Begitupun Sandia, dia harus mati karena mengetahui kejahatannya. Dia juga menceritakan bagaimana dia membunuh Bobby dan hal itu membuat Sandia marah. Rao hendak membunuhnya, namun Sandia berusaha melawannya. Saat Sandia terpojok, dia membayangkan kesakitan Bobby, dan itu menjadikan kekuatan baginya, yang akhirnya dia menusuk Rao dengan garpu. Sandia selamat, yang kemudian Rajib, Amar, dan Nandita datang. Rao pun diinterogasi oleh Nandita, namun sudah berjam-jam dia tetap bungkam. Sandia meminta izin untuk menginterogasinya karena ada yang ingin dia sampaikan dan dia tanyakan. Sandia pun masuk. Dia mengatakan kalau polisi percaya jika Laci adalah korban pertamanya. Namun tidak dengan Sandia. Dia pun memberikan sebuah foto dan menurutnya wanita di foto itulah yang menjadi korban pertama Rao. Rao pun tersenyum. Ternyata foto itu adalah foto dirinya bersama bibi dan pamannya. Dia mengatakan kalau dulu dia sebatang kara dan dirawat oleh paman dan bibinya. Bibinya sangat cantik sekali dan dia adalah guru tari di daerahnya. Rambutnya yang panjang semakin indah dihiasi oleh bunga melati. Setiap harinya hanya kerincing gelang kaki yang selalu dia dengar. Namun saat dia beranjak remaja, bibinya melakukan hal yang tidak dia inginkan. Setiap saat, bibinya memaksanya untuk memuaskan nafsunya. Mulai saat itu, setiap mendengar kerincing gelang kakinya, dia merasa ketakutan akan paksaan yang suka menggorombel lato-latonya. Hingga suatu malam, bibinya pun memaksa lagi, namun dia menolaknya. Saat itu, bibinya terkejut karena pamannya pulang. Bibinya memanipulasi keadaan bahwa Raulah yang hendak memperkawasnya. Rau hendak menjelaskan, namun pamannya tidak percaya dan sangat marah. Oleh karena itu, dia melawannya. Dia menghajarnya dengan kerincing sapi hingga pamannya tewas. Dia pun melampiaskan kemarahannya dengan melakukan yang bibinya mau. Kemudian, setelah itu dia membunuhnya. Mulai saat itu, dia tak suka dengan suara kerincing apapun yang mengingatkannya kepada sang bibi. Sehingga jika ada wanita yang mengenakan kerincing, dia melampiaskan amarah terhadap bibinya kepada wanita-wanita tersebut. Tak lupa dia pun menceritakan mengapa dia melakukannya kepada Bobby. Saat itu dia bertemu Bobby. Karena sudah saling kenal, mereka pun mengobrol bahkan seperti saudara. Saat itu Rao menanyakan kesibukan Bobby yang membuat mereka jarang berolahraga bareng. Bobby mengatakan kalau dia belajar tari untuk acara pernikahan Amar dan Sandia. Bobby memperlihatkan gelang kakinya yang berkerincing, yang membuat amarah pada bibinya pun bangkit, dan oleh karena itu dia membunuhnya. Dan untuk Asmi, sebenarnya dia hanya mengintai saja. Namun saat itu Asmi mengenakan gelang kerincing dan lagi-lagi kemarahan itu muncul yang kemudian Asmi menjadi korbannya.
Sandia menanyakan alasan mengapa Rau membunuh istrinya. Rau bercerita jika istrinya mengetahui kejahatannya dengan menemukan benda-benda yang dia kumpulkan daripada korban. Namun dia keburu pulang yang membuat istrinya panik dan membawa benda itu ke kamar. Di sanalah tanpa sepengetahuan Rau, dia menyimpan salah satu bukti di barang miliknya. Rau menyadari dan segera masuk ke kamar yang membuat istrinya panik. Rau mengingatkan agar istrinya tidak lagi menyentuh barang pribadinya. Terlebih, dia kesal karena istrinya memakai melati di rambutnya, yang padahal dari dulu sudah dia katakan kalau dia tidak suka. Yang akhirnya dia mendorong istrinya dari lantai atas. Kemarahan yang dimulai oleh bibinya harus berakhir pada istrinya. Menurutnya, kesalahan bisa dilupakan, namun rasa sakit yang ditimbulkan seseorang sampai kapanpun akan membekas di hati dan tak mungkin dapat dilupakan. Akhirnya, pelaku yang sebenarnya sudah tertangkap yang membuat para korban senang, begitupun para polisi. Terlihat, anak penjaga komplek kembali menerima ayahnya karena menyadari ayahnya memang tidak bersalah. Sandia pun mengingatkan kepada para wanita agar tidak takut melakukan perlawanan dengan memanfaatkan celah sekecil apapun. Dan jangan takut bersuara jika mengalami hal seperti itu, agar pelaku tidak merajalela dan meminimalisir korban selanjutnya. Entah apa yang dia rasakan, sehingga kini Sandia mau lagi pergi ke bioskop. Hubungannya dengan Amar pun baik-baik saja, karena Amar bukan ayahnya dan tidak seharusnya menanggung kesalahan yang ayahnya perbuat. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Cekatilo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.